Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabdauna wal islahu sabiluna wal muhabbatu syiaruna. Halo para pejuang sedekah, bertemu kembali dengan saya Denny Krida Laksana dalam program Jelajah Masjid. Jadi perlu kami ingatkan, Jelajah Masjid adalah sebuah program yang tujuannya adalah mengingatkan kepada para pemirsa bahwa ada masjid maupun pesantren di sekitar kita yang kondisinya kurang layak. Akan tetapi masjid tersebut atau pondok tersebut ramai dengan santri ataupun ramai dengan para pengajian yang sudah dilaksanakan dari sebelum-sebelumnya. Oleh karena itu, di episode 10 kali ini saya ingin memberikan kilas balik mengenai episode 1 sampai dengan 9 agar para pejuang sedekah tahu bahwa masih ada beberapa masjid maupun pondok pesantren yang belum mendapatkan bantuan. Ada beberapa pondok yang kondisinya masih memprihatinkan. Dindingnya masih menggunakan kardus. Lantainya masih dengan bambu dengan alas yang seadanya. Untuk mengetahui lebih jelas, tetap saksikan channel kami ini, Jelajah Masjid, Jarimu, Jariahmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pejuang sedekah, saya saat ini dengan Kang Bobon selaku Ketua RT dan juga yang mewakili para jamaah di Masjid Al-Hidayah. Jadi Kang Bobon, saya mau tanya-tanya nih ya. Iya. Sejarahnya Masjid Al-Hidayah ini bagaimana Kang Bobon? Sejarahnya Masjid Hidayah ini didirikan tahun 1992, Pak. Oke. Kalau kegiatannya di masjid ini apa aja sih Kang Bobon kegiatannya? Kegiatannya biasa pengajian rutinan. Kalau laki-laki malam Sabtu, kalau perempuan malam Senin. Anak-anaknya setiap malam, Pak. Oke. Alhamdulillah ya, ternyata rame masjidnya para pejuang. Dan gini, Kang Bobon, di sini tentu kendalanya nih, kalau ada pengajian ini kendalanya apa nih Kang Bobon nih? Kendalanya kalau hujan suka bocor, Pak. Maklum gentingnya udah bocor. Kalau mati lampu, udah aja tutup pengajian karena tidak ada penerangan gitu, tidak punya genset. Oh iya. Jadi, para pejuang, jadi terkendalanya kalau pas mati lampu itu gensetnya kadang ada penerangan, jadi pengajian ataupun mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ataupun anak ini akan berhenti gitu loh. Dan jadi berarti harapan Kang Bowo nih selaku wakil dari warga di sini nih, Jamaah Al-Hidayah, ini apa sih harapannya Kang Bowo ini? Harapannya saya mewakili masyarakat ingin membangun masjid layak seperti masjid orang-orang lain supaya nyaman ibadah, Pak, gitu. Punya Ka'bah, punya itu kubah gitu, Pak. Oh, baik. Nah, para pejuang semua di sini mungkin sudah tahu apa keinginan Kang Bobon selaku perwakilan dari Jamaah Masjid Al-Hidayah. Beliau ingin masjidnya ini direnovasi mungkin karena sudah lama ya, berdiri tahun 1992 dan juga sudah kurang layak lah untuk dilihat. Mungkin itu banyak yang keropos kalau tadi para pejuang lihat nanti banyak yang keropos. Dan juga nanti para pejuang kalau memang misalkan ingin langsung untuk berdonasi bisa nanti ke rekening yang ditunjuk oleh ketua DKM-nya ataupun dengan ketua RT-nya nanti akan ada di bawah ini rekeningnya. Silakan para pejuang bersedekah, ataupun boleh juga untuk para pejuang tetap bisa dengan like and subscribe di channel kami, dan jangan lupa jadikan jarimu jariahmu, karena nanti dana yang terkonvensi itu akan kita gunakan juga untuk membantu renovasi Masjid Al-Hidayah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pejuang sedekah,
Saya sudah tiba di Pondok Pesantren Al Barokah. Ini kebetulan di belakang kita adalah asrama putranya ya. Nah, dan ini kebetulan dengan Pak Ustadz sebagai selaku pengurus Pondok Pesantren ini, gitu loh. Pak Ustadz dengan Pak Ustadz siapa tadi? Pak Ustadz Didi Abdillah. Pak Ustadz Didi Abdillah, para pejuang. Dan ini saya ada beberapa pertanyaan mungkin untuk Pak Ustadz ya, biar para pejuang juga tahu sejarahnya Pondok Pesantren Al Barokah ini. Pak Ustadz, kira-kira kapan dan siapa pendiri Pondok Pesantren Al Barokah? Pendiri Pondok Pesantren Al Barokah ya barangkali saya sendiri. Pak Ustadz sendiri ya Ustadz. Di sini kalau nggak salah berdiri awal tahun 2010. Semenjak kita berangkat membangun dan ya sampai sekarang kondisinya baru seperti ini. Alasan pondok pesantren ini didirikan ini apa kira-kira Pak Ustadz alasannya? Alasan pondok pesantren ini didirikan untuk awalan kita melihat generasi-generasi yang ada di kampung Nagrak ini ya. Dikarenakan banyak anak-anak yang keluyuran malam untuk mendirikan pondok pesantren ini. Intinya untuk memperbaiki akhlak-akhlak Ya, biar anak-anak berakhlakul karimah namanya. dengan adanya pondok pesantren ini gitu. Betul. Bagaimana perkembangan proses pondok tersebut hingga sekarang? Kira-kira perkembangannya bagaimana? Perkembangannya ya alhamdulillah sedikit-sedikit kita bisa berkembang untuk sarana dan prasarananya juga, untuk bangunan, kemudian untuk anak-anak didiknya kita bisa memberikan pelajaran-pelajaran dengan nyaman dan ada sedikit penambahan anak-anak didiknya juga. Nah, kalau kira-kira kau boleh tahu nih, selama ini sumber dananya dari mana nih Ustaz selama ini? Kalau berbicara tentang sumber dana ini kayaknya kebanyakan dari dana pribadi. Alhamdulillah. Kemudian ya ada juga swadaya masyarakat untuk bangunan, kemudian untuk ya fasilitas juga. Alhamdulillah ada. Ya. Jadi apa saja sarana dan prasarana yang Pondok Pesantren Al Barokah ini miliki nih sampai saat ini Pak Ustadz? Untuk saat ini pertama mungkin asrama putra, kemudian di bawahnya madrasah tempat ngadres anak-anak belajar mengajar saya, kemudian ini juga asrama putra. Ya, ini asrama putranya. Yang kedua nih, kemudian itu asrama putri, kalau istilah orang Sunda bilang rungkuk untuk masak anak-anak, dan itu MCK juga. Alhamdulillah ada. Oke. Untuk santrinya nih putra berapa, putri berapa kira-kira Pak Ustadz? Untuk saat ini ya kurang lebih santri putra berkisar ada lebih 50 orang kurang lebih. Kalau lagi ada. Ya. Kalau asrama putri ini baru berdiri kurang lebih 2 tahunan ya. 2 tahun ya. Insya Allah kurang lebih 20 orang ada. Alhamdulillah. Jadi lumayan banyak juga para pejuang gitu loh. Harapannya Pak Ustadz nih ke depan untuk perkembangan pondok ini bagaimana harapannya nih Pak Ustadz nih? Biar para pejuang tahu gitu loh. Jadi bisa untuk Pak Ustadz juga. Harapannya saya sungguh sangat optimis sekali dikarenakan untuk saat ini terlihat keadaan asrama putra, asrama putri dan juga keadaan tempat belajar mengajar pengajian kitab kuning sungguh sangat mepet sekali. Harapannya saya ingin memperbesar dan memperluas area bangunan. Betul. Kemudian untuk sarana prasaranya baik itu belajar mengajar ataupun anak-anak kegiatan sehari-hari bisa nyaman. Barangkali sungguh sangat diperlukan tempat yang luas. Betul. Kemudian bangunan yang permanen, laju untuk anak-anak biar bisa nyaman, biar bisa menimba ilmu dengan betul, biar nyaman ya Pak Ustadz ya. Iya, baik para pejuang, ini adalah keinginan dari Pak Ustadz selaku dari pengurus dan juga pengajar di Pondok Pesantren Al Barokah ini. Mudah-mudahan para pejuang semua bisa membantu untuk sedekah nanti
mengenai rekeningnya dan juga alamatnya bisa datang langsung ataupun bisa transfer ke rekeningnya para pengurus di sini. Nanti akan ada di bawah ini untuk rekening dan juga alamat pengurus. Jadi kalau para pejuang ingin langsung datang pun boleh. Atau juga para pejuang jangan lupa, pejuang juga kalau memang tidak bisa berbentuk materi ataupun tidak bisa datang, cukup dengan like and subscribe di channel kami ini. Jadikan jarimu jariahmu. Nanti insya Allah like and subscribe yang terkonvensi akan menjadi sebuah nominal, dan nominal itu akan kita perbantukan untuk pembangunan ataupun renovasi Pondok Pesantren Al Barokah sesuai dengan Pak Ustadz inginkan ya, begitu Pak Ustadz ya. Mohon doanya juga Pak Ustadz, nanti biar para pejuang mudah-mudahan terbuka hatinya untuk ikut membantu perjuangan daripada Ustadz di sini dan membantu pembangunan perluasan dari Pondok Pesantren Al Barokah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga Allah mengabulkan dan saya ucapkan banyak terima kasih. Amin. Amin. Semoga Allah memberikan petunjuk dan hidayah dan memberikan kemudahan bagi kita. Amin, amin. Ustaz. Para pejuang sedekah, tadi sudah para pejuang saksikan tayangan kunjungan kami sebelumnya episode 1 dan episode 2. Tentu para pejuang sudah lihat ya, masih sangat memprihatinkan kondisi masjid maupun pondok pesantrennya. Oleh karena itu, kami dari Jelajah Masjid ingin mengajak para pejuang untuk mendonasikan sebagian rezekinya yang penyalurannya dapat langsung transfer ke rekening pondok ataupun masjid yang tertera tadi, ataupun dapat dititipkan di sekretariat Jelajah Masjid yang alamatnya akan tertera di bawah ini. Para pejuang, kami ingin mengajak para pejuang semua untuk menggalakkan MLP, multi level pahala, dengan cara like and subscribe serta share channel kami ini. Umar bin Khattab pernah berkata, sesungguhnya amalan-amalan itu saling membanggakan diri satu sama lain. Maka sedekah pun berkata kepada amalan-amalan lain, akulah yang paling utama di antara kalian. Hadis Bukhari dan Muslim. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Denny Kridalaksana, Jelajah Masjid Jarimu Jariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.